Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil inovasi kami demi memenuhi UTS Biosensor pada program studi S1 Teknik Biomedis Universitas Erlangga, yaitu sensor pendeteksi kelelahan mata. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Egy Fitra Ramadhani dengan NIM 082011733016. Kemudian ada Akila Firdausi Harahap dengan NIM 082011733054. Dan saya sendiri Garnis Azahra dengan NIM 082011733073. Next. Pendahuluan. Next. Kelelahan mata adalah suatu kondisi umum yang dapat terjadi ketika mata bekerja berlebihan atau tegang akibat penggunaan perangkat digital dalam waktu lama, membaca, mengemudi, atau tugas lain yang memerlukan penggunaan mata secara intens. Kelelahan pada mata dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan benar. Berikut adalah beberapa bahaya mata lelah. Yang pertama, ada ketidaknyamanan. Kelelahan mata dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti mata perih atau iritasi, mata kering atau berair, dan peningkatan kepekaan terhadap cahaya. Yang kedua, berkurangnya produktivitas. Kelelahan dapat menurunkan produktivitas karena gejala memiliki kesulitan fokus, penglihatan kabur atau ganda, dan nyeri di leher, bahu, atau punggung. Kemudian resiko kecelakaan. Besar resiko kecelakaan akibat mata lelah, terutama saat mengemudi atau mengoperasikan alat berat. Next. Kemudian ada kerusakan mata. Kerusakan mata, walaupun tidak melukai secara permanen, dapat menyebabkan kerusakan mata jika berkepanjangan seperti mata kering, infeksi mata, dan masalah penglihatan. Kemudian kurang tidur akibat jam kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan iritasi mata berulang dan memperburuk gejala kelelahan mata. Untuk mencegah kelelahan mata, penting untuk beristirahat dari penggunaan mata yang berkepanjangan, menyesuaikan pengaturan pencahayaan dan layar, dan menggunakan air mata atau obat tetes mata buatan untuk menjaga kelembapan mata. Penting juga untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur untuk mendeteksi kondisi mata apapun yang mungkin menyebabkan kelelahan mata. Untuk mengatasi hal ini, kami berinovasi untuk membuat sebuah sensor yang dapat mendeteksi kelelahan mata pada mata sehingga meminimalisir dampak buruk dari kelelahan mata ini. Next. Tujuan dari pembuatannya yaitu sensor frekuensi kedipan mata dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kelelahan mata. Next. Dasar teori. Next. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara frekuensi kedipan mata dan kelelahan. Saat seseorang dalam keadaan mengantuk, jumlah kedipan mata dalam 1 menit berkurang. Rata-rata kecepatan normal adalah 10 kedipan, sedangkan untuk mengantuk 4 sampai dengan 6 kedipan. Jumlah total kedipan dalam 1 menit telah disimpan ketika jumlah kedipan berkurang menjadi 6 per menit. Sistem memutuskan bahwa orang tersebut mengantuk. Sensor frekuensi kedipan dapat digunakan untuk mendeteksi kelelahan dan tingkat kelelahan pada individu dengan memperkirakan jumlah total kedipan mata dalam 1 menit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelelahan berhubungan langsung dengan perubahan fitur kedipan mata, seperti frekuensi dan durasi. Kelelahan yang lebih besar menyebabkan frekuensi kedipan (BF) lebih tinggi dan kedipan lebih lama. Kecepatan kedipan terbukti meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kelelahan, sementara kecepatan gerakan mata menurun dan durasi kedipan semakin lama. Sensor frekuensi kedipan mata dapat digunakan untuk memperkirakan sensitivitas kelelahan dengan mendeteksi kedipan spontan dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, frekuensi kedipan mata dapat dijadikan sebagai indikator kelelahan dan tingkat kelelahan pada seseorang. Hal ini sesuai dengan penelitian Arafat Islam dan teman-temannya pada jurnalnya yang berjudul A Study of Tiredness
assessment by using a blind detection. Next. Penelitian menunjukkan bahwa kelelahan berhubungan langsung dengan perubahan fitur kedipan. Berikut merupakan beberapa ikhtiar dari penelitian yang telah kami pelajari. Yang pertama, di studi pertama, dalam sebuah studi eksperimental tentang karakteristik gerakan mata akibat kelelahan pada mahasiswa, para peserta melawan kelelahan dengan terus-menerus mengedipkan mata sehingga menyebabkan peningkatan durasi berkedip. Perubahan rata-rata ukuran pupil juga diamati. Pada studi kedua, sebuah studi tentang karakteristik gerakan mata mencerminkan perkembangan kelelahan pada individu muda dan lanjut usia. Nilai rata-rata kedipan dan frekuensi meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mengerjakan tugas yang menunjukkan perkembangan kelelahan. Perubahan dikaitkan dengan perubahan tingkat kewaspadaan atau gairah. Hasilnya menunjukkan bahwa BD, BF, dan rentang pelebaran pupil PDR meningkat, sedangkan durasi sakade, SCD, dan kecepatan puncak SPF menurun seiring waktu, baik pada kelompok muda maupun lanjut usia. Pada studi ketiga, berhubungan antara frekuensi kedipan mata dan olahraga tambahan di kalangan pria muda yang sehat menunjukkan bahwa ketika kelelahan, frekuensi kedipan dan waktu penutupan mata meningkat tanpa memandang usia. Next. Pada studi keempat, kelelahan mendeteksi perilaku berkedip menggunakan sistem sensor optik berbentuk kacamata, menunjukkan bahwa beberapa perilaku berkedip berkolerasi dengan kelelahan mental. Studi tersebut melaporkan hasil analisis regresi berganda yang menunjukkan hubungan antara perilaku berkedip dan kelelahan. Pada studi kelima, tentang penilaian kewaspadaan berkelanjutan menggunakan kacamata EOG untuk memantau tingkat kelelahan di alam liar, secara diam-diam menyoroti hubungan antara frekuensi kedipan dan mata lelah. Studi tersebut mengusulkan solusi dengan memanfaatkan kacamata penginderaan untuk merekam sinyal elektrookulografi (EOG) untuk mendeteksi karakteristik gerakan mata yang terjadi selama berkedip. Disebut bahwa frekuensi kedipan terbukti meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kelelahan, sementara kecepatan gerakan mata menurun dan durasi kedipan semakin lama. Pada studi ke-6, tentang penilaian kelelahan dengan menggunakan deteksi kedipan mata, membahas hubungan antara tingkat kedipan mata dan rasa kantuk. Disebutkan bahwa jumlah kedipan mata dalam 1 menit berkurang ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Rata-rata kecepatan kedipan orang normal adalah 10 kedipan per menit, sedangkan pada orang mengantuk yaitu 4-6 kedipan. Penelitian tersebut mengusulkan metode deteksi kantuk berdasarkan kecepatan kedipan, mencapai akurasi yang sangat besar, yaitu senilai 98,39% dalam deteksi kedipan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan. Next. Cara kerja program kami yaitu menggunakan Python version 3,8 ke atas karena memiliki kompatibilitas dengan modul yang akan digunakan. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah pustaka perangkat lunak open source yang dikembangkan khusus untuk pemrosesan gambar penglihatan komputer. Ini ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python. OpenCV memberikan alat dan fungsi yang kuat untuk memproses gambar, video, dan data visual. Dalam konteks ini, Python OpenCV adalah modul yang sangat populer yang memungkinkan pengembang untuk melakukan berbagai tugas pengolahan gambar seperti deteksi wajah, pengenalan objek, pelacakan objek, analisis citra, manipulasi gambar, dan banyak lagi. OpenCV memiliki banyak fungsi dan algoritma siap pakai yang membuatnya sangat berguna dalam pengembangan aplikasi berbasis gambar dan video, termasuk aplikasi pengenal wajah, pengolahan gambar medis, dan kendali visi komputer untuk robotika dan banyak lagi. Next.
Kemudian untuk modul media pipe adalah sebuah pustaka library perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh Google. Pustaka ini digunakan untuk analisis dan pengolahan media visual, termasuk pengolahan gambar, video, dan data citar dalam Python. MediaPipe menyediakan berbagai algoritma dan model deep learning yang terlatih untuk berbagai tugas visi komputer, seperti deteksi objek, pelacakan gerakan, pemantauan posisi tangan, pengenalan wajah, dan banyak lagi. Berikut beberapa fitur utama dari MediaPipe, termasuk deteksi objek. MediaPipe memiliki model untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video seperti manusia, wajah, tangan, mata, dan lainnya. Kemudian pengenalan wajah yang memungkinkan pengenalan dan analisis fitur wajah dalam gambar atau video, termasuk pengenalan ekspresi wajah. Next, berikut simulasi. Next, berikut jumlah kedipannya 98 di gambar sebelah kiri dan grafiknya sebelah kanan. Baik, selanjutnya adalah simulasi langsung dari programnya. Nah, di sini kita menggunakan PyCharm karena kita menggunakan Python. Nah, yang pertama adalah mengimport modul yang digunakan. Di sini ada JV2 yang dijelaskan tadi, kemudian JVZone dan juga MediaPipe di sini berupa fast mesh modul. Kemudian di sini juga ada plot modul untuk menampilkan plot secara langsung seperti output dari simulasi tadi. Nah, yang pertama di sini kita mulai untuk mengambil gambar. Sumber gambarnya ini bisa berupa webcam atau dari video yang sudah direkam terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan webcam, video capture. Kemudian adalah detektor dari modul MediaPipe dengan jumlah wajah 1. Kemudian ini ada plot untuk menampilkan plot yang ada di simulasi tadi. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang diperlukan. Yang pertama, pada MediaPipe di sini ada banyak titik, sekitar 468 titik. Nah, di titik-titik ini adalah titik yang terletak di mata. Jika kita lihat pada simulasi, nah, itu adalah titik yang hijau. Mungkin agak kurang jelas. Ini ada titik-titik, jumlahnya ada ini. Nah, kemudian ke rasio list. Ini kita buat kosong. Kemudian blink counter juga kosong agar nantinya bisa bertambah sesuai jumlah ketipan dengan counter kosong. Kemudian ini variabel warna. Nah, kemudian jika kita gunakan video agar video nanti bisa loop atau memutar terus-menerus, kita gunakan sintak ini. Namun di sini kita gunakan webcam. Nah, selanjutnya di sini kita mengambil gambar dari webcam atau kita ambil per frame. Jadi dari video itu nanti bisa diambil gambar atau frame per frame, satu per satu. Nah, setelah diambil gambarnya, nah dari gambar itu tadi kita deteksi titik-titiknya, titik-titik yang mata tadi kita deteksi. Nah, ini dibentukkan sebagai circle dengan radius ini dan sebagainya sehingga outputnya tadi hijau. Nah, yang pertama titik mata kiri atas, ini titiknya, kemudian mata kiri bawah, mata kiri mata kiri kanan. Nah, kemudian dari sini kita dapat garis vertikal dan horizontal. Jika dilihat di simulasi, mungkin ini kurang jelas, nanti kita
coba langsung saja. Nah, dari vertikal dan horizontal, kita dapat menghitung rasio mata. Nah, di sini panjang vertikal per horizontal dikali 100 agar mudah ketika diplot. Nah, kemudian ini agar plotnya menjadi lebih mulus atau tidak kaku. Nah, rasio telah didapat, kemudian bagaimana program menentukan mata itu berkedip atau tidak, yaitu dengan menetapkan 35 ini sebagai ambang batas rasio mata. Jadi ketika rasio mata di bawah 35, program akan mendeteksi bahwa mata itu berkedip. Nah, kemudian di sini counter 0, jadi ketika di bawah 35 akan otomatis menambahkan 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai jumlah kedipan mata. Nah, kemudian ini ketika lebih dari 15, program akan memunculkan peringatan bahwa mata lelah. Kemudian ini untuk menampilkan teks pada layar. Nah, ini seperti mata kamu lelah, kemudian jumlah kedipan itu menggunakan sintaks ini. Kemudian dari rasio mata tadi kita bisa plot dengan sintaks ini sehingga nanti muncul yang ini, plot grafik ini. Nah, kemudian kemudian selanjutnya ini adalah tampilan untuk yang bagian webcamnya ini, deteksi kelemahan mata. Nah, kemudian yang terakhir adalah keluar dari program dan selesai. Oke, kita akan coba menjalankan programnya. Nah, titik-titik yang tadi ini akan muncul di sini. Nah, kemudian ini ada garis vertikal dan horizontal hingga didapatkan rasio mata. Nah, rasio matanya itu adalah angka-angka yang muncul di samping ini. Nah, itu. Nah, ketika mata normal atau terbuka normal mungkin sekitar 40-an, mendekati 50. Nah, ketika mata berkedip nanti akan sekitar di bawah 33. Jadi ketika memejamkan mata nanti rasionya akan turun. Nah, dari rasio inilah muncul kedipan. Nah, ketika kedipannya lebih dari 15 akan muncul peringatan. Sekian simulasi dari programnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.